kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang strategi lokasi pertemuan 11 manajemen bisnis dan operasional. Nama anggotanya yaitu ada Reza Kusuma Ardiansyah, ada Resya Ramawati, dan juga ada Fianka Hanisa. Definisi strategi lokasi. Lokasi adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk mementingkan segi ekonominya. Tata letak atau disebut juga dengan layout adalah suatu fasilitas operasional berupa peralatan atau mesin yang berkaitan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contoh pentingnya strategi lokasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lokasi sangat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, lokasi adalah pemicu biaya yang bersignifikan. Contohnya adalah biaya transportasi. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat adalah strategi lokasi pemilihan gudang dapat ditentukan oleh kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman barang. Selanjutnya, bentuk efisiensinya strategi lokasi, yaitu ada 2. Yang pertama, efisiensi dari sisi penyerapan informasi. Contohnya, pertemuan dengan para pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, efisiensi dari sisi operasional. Contohnya, sewa tanah untuk pabrik dan pajak yang murah. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yaitu ada 8 faktor. Yang pertama, resiko politik, peraturan, sikap, dan insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi. Yang ketiga, lokasi pasar. Yang keempat, produktivitas dan upah tenaga kerja. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Yang keenam, risiko nilai tukar dan mata uang. Yang ketujuh, ukuran dan biaya lokasi. Yang kedelapan, sistem transportasi. Yang kesembilan, permasalahan dampak lingkungan. Biaya-biaya strategis yaitu dibagi 2. Yang pertama, biaya nyata atau tangible cost, yaitu biaya-biaya yang langsung dapat dikenali dan dapat dihitung secara tepat. Contohnya layanan umum, yaitu listrik dan air, tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tidak nyata atau incatable cost, yaitu suatu kategori biaya lokasi yang tidak dapat dengan mudah dihitung. Contohnya, kualitas dan sikap calon karyawan, kualitas pendidikan, sikap masyarakat terhadap industri, dan lain-lain. Metode evaluasi alternatif lokasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Yang keempat, model transportasi. Metode pemeringkatan faktor. Suatu metode penentu lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Metode ini sering digunakan untuk mencakup beragam faktor mulai dari pendidikan dan juga tenaga kerja. Analisis titik impas lokasi merupakan sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Langkah titik impas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga, pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi
pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini digunakan untuk jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim ke pasar, dan juga biaya pengiriman barang. Model transportasi merupakan sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian pemrograman linear. Tujuannya untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasokan sumber ke beberapa titik permintaan tujuan hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Strategi lokasi pada perusahaan jasa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, analisis lokasi di sektor di industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditunjukkan untuk memaksimalkan pendapatan pada biaya. Sedangkan yang kedua, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik kerap lebih mempengaruhi pendapatan daripada biaya. Komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa, yaitu ada 8 komponen. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan cita perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas manajemen. Contoh perhitungan menggunakan metode break-even. Tempatnya, yang pertama itu ada Bandung. Fixed cost per tahunnya 20 juta, variable cost-nya 50.000 per unit. Yang kedua ada Cirebon, fixed cost per tahunnya 40 juta, variable cost-nya ada 30.000 unit. Yang ketiga ada Makassar, fixed cost-nya ada 80 juta per tahunnya, variable cost-nya 10.000 per unit. Perusahaan merancang pabriknya untuk kapasitas 1.850 unit per tahun. Produk yang dihasilkan akan di-share seharga 90.000 per unit. Di mana perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasi pabriknya? Berdasarkan data di atas, maka persoalan dapat diselesaikan sebagai berikut. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Total cost Bandung sama dengan 20 juta ditambah 50.000 dikali 1.850 sama dengan 112.500. Total cost Cirebon sama dengan 40 juta ditambah 30.000 dikali 1.850 sama dengan 95.500. Total cost Makassar sama dengan 80 juta ditambah 10.000 dikali 1.850 sama dengan 98.500. Berdasarkan data di atas, lokasi yang paling menguntungkan untuk kapasitas 1.850 unit ada di Cirebon, bisa dibuktikan sebagai berikut. Profitnya sama dengan TR dikurang TC buka kurung P dikali Q tutup kurung dikurang FC ditambah VC dikali Q. Berdasarkan nilai pada masing-masing perpotongan menunjukkan bahwa apabila kapasitas sama dengan 1.000 maka dibangun di Bandung. Apabila kapasitas 1.000 dikurang 2.000 unit maka dibangun di Cirebon. Apabila kapasitas lebih dari 2.000 unit maka dibangun di Makassar. Berdasarkan data grafik perpotongan antara Bandung, Cirebon dan juga Makassar. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.